Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa qala wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Wa qala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada episode yang ke-26 ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang as-sabru wasyukru, yaitu kita akan mendudukkan tentang sabar dan syukur. Kenapa pembahasan ini menjadi satu, sabar dan syukur? Karena iman seseorang itu sesungguhnya hanya terbagi ke dalam dua, yaitu yang separuh iman itu berisi sabar, dan yang separuhnya adalah syukur. Dan ujian hidup kita ini, ketika kita hidup di dunia ini, sesungguhnya senjata yang bisa kita gunakan adalah dengan dua. Imma bisabri wa imma bisyukri. Apakah senjata itu pada saat tertentu kita menggunakan senjata sabar, dan pada saat yang lain kita menggunakan senjata syukur. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Maka pada kali yang pertama kita akan mendudukkan terlebih dahulu tentang sabar. Kita awali dari ayat yang menyebutkan tentang sabar. Sabar, as-sabru bimana al-habsu. Sabar berarti al-habsu, menahan, bersabar. Ketika seseorang sabar berarti dia mampu menahan. Menahan apa? Menahan dari lisan untuk mengucapkan sesuatu yang tidak baik, karena tidak sesuainya antara kenyataan dengan apa yang ada dalam hatinya. Itu namanya sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan dalam banyak ayatnya, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an lebih dari 90 tempat. Ya, 90 ayat yang menyebutkan perintah untuk bersabar. Salah satu ayat yang sangat sering dibaca, yang sering kita baca dan sering kita dengar adalah di dalam surah Ali Imran ayat 200. Allah SWT menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, tambahkanlah kesabaran kalian, warabitu, bersikaplah ribat, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, sehingga kalian akan menjadi orang yang beruntung. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin beliau menerangkan tentang kedudukan ayat ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita awali dari ujung ayatnya. Di dalam ayat ini ada ujung ayat yang menyebutkan tentang la'allakum tuflihun, yaitu supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan kalimat la'allakum tuflihun, kita bisa mengurai ke belakangnya. Supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, maka ada 4 syarat yang harus kita kerjakan. Syarat pertama adalah isbiru. Hendaklah kalian bersabar, hendaklah kita bersabar. Kemudian yang kedua adalah wasabiru, menambahkan kesabaran kita.
Warabitu, dan bersikaplah ribat. Apa itu ribat? Ribat dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang ribat. Maka sesungguhnya ribat itu bisa kita arahkan kepada dua makna. Yang pertama, bahwa ribat adalah sikap berjaga-jaga di perbatasan ketika dalam konteks peperangan. Ketika seorang bergabung ya, atau dia menjadi seorang yang berperang di jalan Allah SWT, maka orang ini akan berjaga-jaga, menyiapkan senjatanya, berjaga-jaga di perbatasan antara kaum muslimin dengan musuh. Maka orang ini dikatakan ribat. Tetapi dalam konteks aman, maka ribat sesungguhnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu isbahul wudu alal makari wa kasratul khuta ilal masajid. Isbahul wudu alal makari wa kasratul khuta ilal masajid wa intidarus salati ba'da salat. Fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyatakan kepada kita bahwa menyempurnakan basuhan wudu kita. Ketika kita berwudu, kita sempurnakan basuhan itu sampai kepada yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Abu Hurairah pernah meriwayatkan kepada kita, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati mughurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan diseru oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti, yaitu karena bekas-bekas air wudu yang menyentuh bagian tubuh mereka. Maka ketika kita menyempurnakan basuhan anggota wudu kita, maka itu akan menjadi tanda di hari kiamat bahwa bekas basuhan air wudu kita akan bersinar di hari kiamat. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah kita ke masjid dalam rangka melaksanakan salat jamaah. Maka disitulah kemudian wang tidoru sholati ba'da sholah, menunggu datangnya salat menunggu setelah salat untuk menunggu datangnya salat berikutnya. Maka yang demikian itu fadzalikumur ribat, itu yang dimaksud dengan ribat. Maka dari sinilah kemudian beliau menyebutkan bahwa ribat adalah berusaha untuk senantiasa tetap di atas jalan kebenaran, untuk tetap istiqomah mengerjakan amal soleh, maka dia disebut dengan ribat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Maka kita akan mendudukkan tentang persoalan ini, bahwa sabar, fama min qurbatin illa wa ajruha bitaqdirin wa hisabin illa sabar. Sesungguhnya tidak ada sikap mendekatkan diri kepada Allah SWT, tidak ada satu amal soleh pun yang kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, kecuali Allah pasti akan menyebut jenis ganjaran yang Allah siapkan. Tidak ada sebuah amal soleh kecuali pasti Allah akan sebutkan jenis pahala yang akan diterima, kecuali satu amal soleh, yaitu sabar. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, bagaimana dengan puasa? Puasa juga tidak disebut secara definitif pahalanya. Maka kita jawab bahwa puasa itu sesungguhnya adalah substansi orang yang mengerjakan puasa itu adalah sabar. Kenapa? Karena ketika orang mengerjakan ibadah puasa, sesungguhnya telah terkumpul dalam dirinya orang yang mengerjakan puasa itu 3 jenis kesabaran sekaligus. Maka disinilah keutamaan kita mengerjakan puasa. Kita mengerjakan puasa berarti kita sudah mengerjakan 3 jenis amal soleh, yaitu 3 jenis kesabaran yang sering disebut oleh para ulama, as-sabru ala ta'ah, as-sabru alal maksiyah, wa as-sabru alal musibah al-muallimah, yaitu sabar di atas ketaatan, sabar di atas kemaksiatan, dan sabar atas musibah dan penderitaan yang menimpa diri kita. Karena orang yang mengerjakan ibadah puasa, dia akan sabar, dia harus istiqomah untuk tetap berpuasa. Dia harus sabar menahan diri supaya dia tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dan harus sabar begitu beratnya dia mengerjakan ibadah puasa. Maka sesungguhnya ibadah puasa itu adalah substansinya adalah ibadah kesabaran kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah kaum muslimin, wali ajli kauni saum minas sabr. Qala Allah Ta'ala, karena istimewanya ibadah puasa yang tercakup di dalamnya kesabaran, maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, as-sabru minal iman bimangzilatir ra'si minal jasad. Sabar dilihat dari kacamata keimanan itu seperti kedudukan kepala di antara tubuh manusia. Tubuh manusia itu ada kaki, ada tangan, ada badan. Maka sabar adalah kepala. Bagian kepalanya itu adalah sabar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Fi aqsamis sabr. Sekarang kita akan melihat tentang pembagian sabar. Banyak pendapat para ulama tentang persoalan ini, sehingga bisa jadi apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah agak berbeda dengan pembahasan yang ada di dalam referensi-referensi yang lain. Ya, kalau kita bisa melihat bahwa di dalam riwayat Rasulullah SAW juga disebutkan tentang pembagian sabar. Kemudian kalau kita melihat juga pendapat ulama yang lain bahwa sabar itu dibagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah sabar ikhtiari. Sabar ikhtiari. Yang kedua adalah sabar ikhtidori. Kenapa dikatakan sabar ikhtiari dan kapan seseorang itu dikatakan sabar ikhtiari? Kapan ikhtidori dan kapan ikhtiari? Sabar ikhtidori adalah sabar ketika memang tidak ada pilihan lain kecuali harus bersabar. Itu namanya sabar ikhtidori. Bagaimana kita bisa mengambil contoh misalnya ketika Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, dia dimasukkan ke dalam sumur, maka pada saat itu tidak ada pilihan lain kecuali harus sabar. Karena tidak bisa menolak, karena harus begitu. Atau misalnya ketika Nabi Yusuf dimakan, ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, maka tidak ada pilihan lain kecuali dia harus bersabar. Maka namanya sabar ikhtidori. Kaum muslimin, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita barangkali akan mengalami hal yang demikian itu. Kita dihadapkan pada satu kenyataan bahwa kita diuji oleh Allah dengan sakit misalnya. Maka sakitnya kita itu tidak bisa, wah saya tak pilih tidak sakit saja, wong sudah sakit. Maka tidak ada pilihan lain kecuali sabar. Maka ini namanya sabar ikhtidori. Tapi dalam kesempatan yang lain, ada jenis bentuk sabar yang kedua, yaitu sabar ikhtiari. Sabar yang ada pilihan lain untuk tidak mengambil posisi itu. Sebagaimana ketika Nabi Yusuf alaihissalam dipaksa, diajak untuk berbuat maksiat dengan seorang wanita ketika itu. Maka sebenarnya ada pilihan lain yang bisa dipilih oleh Nabi Yusuf saat itu untuk melayaninya. Tetapi Nabi Yusuf tidak, dia memilih untuk bersabar. Itu namanya sabar ikhtiari. Ada pilihan-pilihan untuk sabar ikhtiari. Sama kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang lain, yang pembagian bentuk sabar yang lain yang bisa kita lihat di sini adalah i'lam anna sabra ala darbaini. Sesungguhnya sabar dikategorikan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah sabar badani. Sabar badani. Sabar yang menuntut badan ini, jasad ini bisa sabar. Apa itu? Katahammulil masyak bil badan. Ketika badan kita diminta untuk bersabar untuk memikul beban yang berat. Misalnya ketika tubuh kita ini lemas ketika puasa. Ketika puasa ini mungkin pada saat puasa kita semuanya mungkin pekerjaan masih utuh, tidak ada pengurangan misalnya. Sementara cuaca yang panas luar biasa. Maka badan kita akan dituntut oleh syariat untuk tetap bersabar.
Ini namanya tahammulil masyak. Ya, ini termasuk ibadah-ibadah yang kita kerjakan, yang mungkin dalam batas tertentu akan terasa berat. Misalnya juga ketika kita melaksanakan sholat malam. Sholat malam itu ketika berat, terasa kantuk yang luar biasa, maka ini membutuhkan kesabaran badani. Kemudian yang kedua adalah as-sabru ruhani atau nafsani. Sabar yang sifatnya itu ruhani yang dirasakan. Yaitu ala muqtadayatil hawa. Ya. Sebuah kesabaran yang menuntut jiwa kita ini, rohani kita ini bersabar. Karena dia dituntut, dipaksa, didorong oleh hawa nafsu untuk mengerjakan sebuah perbuatan maksiat. Maka disinilah letak kesabaran roh kita, rohani kita harus tetap bersabar. Kemudian gambaran yang lebih jelas dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dengan mengatakan ad-darbu minas sabri, gambaran sabar itu bisa dijelaskan seperti ini. In kana sabran an syahwatil batni wal fajri. Ketika seseorang ini bersabar, ya, ketika seseorang bersabar untuk tidak mengikuti syahwat perut dan syahwat kemaluan, maka kesabaran itu disebut dengan iffah. Ketika seseorang bisa menjaga kehormatan diri, menjaga iffah ini, kemuliaan dan kehormatan diri, berarti dia mampu menjaga kesabaran dari godaan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Maka dia menjadi seseorang yang mampu memelihara iffah. Kemudian ketika kesabaran seseorang dalam menghadapi peperangan, ketika dia maju ke medan perang, dia membawa kesabarannya, maka kesabaran dia ketika maju dalam medan perang itu disebut dengan syaja'ah, keberanian, karena dia telah mengalahkan godaan-godaan ketika dia hendak maju berperang. Ketika seseorang menahan diri untuk tidak marah, dia bersikap lemah lembut, bersikap kasih sayang, maka orang yang bersikap kasih sayang itu sesungguhnya dia telah bersabar, dan sikap ini disebut dengan hilmi. Wa in kana fi naibatin muttaratin fi sa'atin. Ketika seseorang ditimpa sebuah musibah yang menyedihkan, yang menyedihkan, suatu persoalan yang melilit kehidupannya, sementara dia tetap bersabar, maka orang ini dikatakan sa'atis sadr, yaitu salamatus sadr, orang yang lapang dada. Ini adalah beberapa gambaran di antara sikap-sikap sabar yang dialami oleh rohani kita. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, i'lam annal abda la yastaghni 'anis sabri fi kulli halin minal ahwal. Ketahuilah bahwa manusia tidak bisa terlepas dari sikap sabar. Dia selalu membutuhkan sikap sabar itu dalam dirinya, tidak bisa dilepaskan. Kenapa? Karena semua yang dialami pasti akan membutuhkan kesabaran. Wadzalika anna jami'an mal yulqil abdu fid dunya la yakhlu min nau'aini. Kenapa seseorang tidak bisa terlepas dari kesabaran? Karena seorang manusia, semua manusia yang hidup itu, ketika dia hidup pasti dia tidak akan terlepas dari dua keadaan. Apa itu keadaan pertama? Yaitu keadaan ma yuwafiqu hawahu minas sihah wassalamatu wal mal wal jah wa kasratul asyirah wal ittiba wa jami'u maladid dunya, yaitu perkara-perkara yang sesuai dengan dirinya, sesuai dengan kesehatannya, sesuai dengan keinginannya, cocok dengan apa yang dia inginkan. Ketika seseorang itu mendapatkan sebuah kenikmatan, mendapatkan sebuah kenyamanan hidup, apa yang dia inginkan, apa yang dia bayangkan itu cocok sesuai dengan apa yang diinginkan, maka ketika itu dia tetap membutuhkan kesabaran. Ketika dia berangan-angan usahanya akan berhasil dan kebetulan Allah SWT memberikan kesempatan dia berhasil usahanya,
keuntungan berlimpah ruah di hadapannya, ekonomi mapan, luar biasa. Dia ingin mendapatkan kesuksesan, dia lolos ujian, Allah berikan kesempatan itu. Dia mendapatkan harta yang banyak, dia mendapatkan jabatan yang tinggi. Maka pada saat itu orang ini tetap membutuhkan kesabaran. Kemudian kesabaran yang seperti apa? Kesabaran untuk tetap dalam bingkai perintah Allah Ta'ala, supaya dia tidak lepas kontrol. Ketika dia mendapatkan kenikmatan yang banyak, dia butuh kesabaran, supaya ketika dia mendapatkan kenikmatan itu, dia tetap bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Dia tidak menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika seseorang sesuai dengan kenikmatan yang diterima, sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu, sesuai dengan keinginannya, maka dia tetap membutuhkan kesabaran. Maka Abdurrahman bin Auf pernah memberikan pernyataan kepada kita, ibtalaina bid-dharra'i fasabarona wabtalaina bis-sarra'i falam nasbir. Kita diuji dengan kesulitan, kita pun bisa bersabar. Tapi kita diuji dengan kelapangan, kita tidak mampu untuk bersabar. Karena banyak manusia ketika diberikan kelapangan, justru dia lupa kepada Allah SWT. Kemampuan kita untuk bersabar dalam kondisi lapang, dalam kondisi mapan, dalam kondisi kenikmatan itu kadang-kadang justru melalaikan kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan al-mu'minu yasbiru 'alal bala wa la yasbiru 'alal afiyah illa siddiq. Seorang mukmin bersabar atas musibah yang diterimanya, atas bencana yang diterimanya, tetapi kadang-kadang dia tidak bersabar atas kesehatan dan kenikmatan yang menimpanya. Maka kaitannya dengan ini, Allah SWT mengingatkan kepada kita, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kenikmatan, harta, anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk bentuk yang kedua, bahwa manusia itu hidup tidak mungkin terlepas dari jenis pertama, sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah an asani al mukhalif lil hawa. Jadi yang kedua adalah seseorang itu bisa jadi apa yang dialami akan tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Apa itu? Wahwa salah satu aksamin. Dia ada terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah at-ta'ah, ketaatan. Fayahtajul abdu ila sabri 'alaiha li'anna nafsa bi tab'iha tunfiru 'anil ubudiyah. Maka ketika seseorang itu kaitannya dengan ketaatan, ketika seseorang itu ingin taat kepada Allah Ta'ala, maka orang ini butuh kesabaran. Bagaimana kesabaran? Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma yukrahu bisababil kasli kassalati. Apa yang menyebabkan dia itu sabar untuk tetap mengerjakan salat. Meskipun dalam keadaan yang capek luar biasa, tapi karena ada perintah Allah Ta'ala dia tetap harus mengerjakannya. Wa ma yukrahu bisababil bukhli. Kadang-kadang ketika datang waktu membayar zakat, mungkin dia akan dihantui oleh rasa bakhil, rasa pelit untuk mengerjakan itu, untuk menunaikan zakat itu, maka harus dia lawan karena ini butuh kesabaran. Kemudian ketika seseorang itu dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka dia butuh kesabaran, dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah qoblal ibadah, wa khinal ibadah, wa ba'dal ibadah. Ketika sebelum beribadah, ketika beribadah, dan ketika selesai beribadah, maka dituntut untuk tetap bersabar. Saya ambilkan contoh misalnya ketika seseorang sedang bersedekah, maka orang ini harus bersabar sebelum dia bersedekah mengeluarkan uangnya. Dia harus lawan godaan-godaan setan. Jangan keluarkan zakat ini, jangan keluarkan sedekah ini. Nanti kalau dikeluarkan uangnya akan berkurang, hartanya akan berkurang. Ini godaan-godaan setan.
maka dia harus bersabar. Ketika dia sudah melalui kesabaran itu, ketika dia bersedekah, dia pun juga harus bersedekah dengan ikhlas. Maka ketika waktu bersedekah sudah berlalu, maka dia pun juga harus bersabar untuk tidak riak, untuk tidak sum'ah. Bahkan Allah SWT menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 264, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan dua perkara, yaitu dengan bil manni, dengan menyebut-nyebut terus apa yang kita berikan sedekah itu, wal adha, dan dengan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan bagi orang yang menerima sedekah itu. Kemudian yang kedua adalah as-sabru anil ma'asi, bersabar ketika kita digoda untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir adalah la ma la yadkhulu tahtal ikhtiar, yaitu kal masaib, yaitu bersabar ketika kita sedang ditimpa musibah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini diantara beberapa poin penting yang sebagai pendahuluan tentang persoalan sabar kepada Allah Ta'ala. Semoga kita mampu mengambil pelajaran dari sabar yang dijelaskan oleh para ulama yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.